Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat relevan bagi kita semua. Sehat itu mahal, sakit lebih mahal. Kita akan membedah bagaimana peran seorang aktuaris menjadi tulang punggung di balik sistem asuransi kesehatan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, kenapa sih kita butuh banget yang namanya asuransi kesehatan? Faktanya di lapangan menunjukkan biaya medis naik lebih cepat daripada inflasi ekonomi biasa. Penyakit tidak mengetuk pintu sebelum datang. Disinilah asuransi hadir sebagai payung sebelum hujan. Namun, payung ini butuh perhitungan yang matang agar tidak jebol saat badai datang. Itulah alasan kenapa akurasi perhitungan menjadi kunci utama. Nah, gimana sih gambaran umumnya gitulah. Yang pertama itu perlindungan finansial terhadap biaya kesehatan, risiko medis bersifat tidak terduga, premi sebagai pengalihan risiko, dan yang terakhir mengurangi beban keuangan saat sakit. Oke, tantangan dalam asuransi kesehatan. Yang pertama, layanan biaya kesehatan yang meningkat. Hal ini di mana biaya medis setiap tahunnya itu meningkat, sehingga menantang perusahaan untuk bagaimana caranya menyeimbangkan dana yang ada. Yang kedua, ketidakpastian risiko penyakit. Penyakit sendiri sulit untuk diprediksi ya, sehingga premi dan klaim yang dirancang itu harus secara matang. Yang ketiga, frekuensi klaim yang meningkat. Di saat klaim ini meningkat secara bersamaan, frekuensinya otomatis dia mengurangi dana bersama juga secara cepat. Yang keempat, perlunya pengelolaan risiko yang akurat. Di sini peran aktuaris bagaimana untuk menghitung risiko dan merancang strategi untuk pengelolaan dana. Jadi, bagaimana prinsip kerja asuransi kesehatan? Asuransi kesehatan sendiri bekerja dengan prinsip gotong royong, di mana dia melakukan pengumpulan premi terhadap para peserta. Terus, dana yang dikumpulkan secara bersama akan digunakan untuk membayar klaim, dan resiko tidak akan ditanggung oleh salah satu individu saja, tetapi dilakukan dengan cara saling berbagi resiko. Kita akan membayar premi untuk mengalihkan risiko finansial ke perusahaan asuransi. Jadi saat kita butuh perawatan yang biayanya yang begitu besar, itu tidak akan langsung menghantam ke tabungan kita, melainkan ditanggung oleh sistem yang telah disepakati. Selanjutnya, risiko dan ketidakpastian kesehatan. Risiko bersifat tidak pasti karena waktu dan tingkat sakit yang sulit diprediksi. Biaya pengobatan setiap individu juga berbeda-beda dan risiko dapat terjadi kapan saja. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan risiko untuk mengelola dampak finansial yang mungkin akan timbul. Nah, selanjutnya, aktuaris sebagai pengelola risiko. Profesional pengelola risiko menggunakan matematika dan statistika untuk memprediksi kemungkinan klaim menjadi dasar pengambilan keputusan. Dalam konteks kesehatan, tugas aktuaris sangatlah luas dalam memprediksi berapa banyak orang yang akan masuk rumah sakit tahun depan, hingga memastikan perusahaan punya cadangan uang yang cukup untuk di bank untuk membayar semua klaim tersebut tepat waktu. Oke, peran aktuaris dalam asuransi kesehatan. Yang pertama, menentukan besaran premi. Di sini aktuaris menetapkan premi sesuai risiko peserta, hal ini agar adil dan cukup. Yang kedua, merancang produk asuransi. Di sini aktuaris itu merancang produk asuransi apa yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko dari peserta tersebut. Yang ketiga, mengelola risiko dan klaim. Hal ini untuk memastikan dana dari asuransi tersebut tidak habis. Yang keempat, menjaga keseimbangan sistem. Semua langkah ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sistem asuransi kesehatan tersebut. Selanjutnya, penentu premi berbasis risiko. Premi disesuaikan dengan tingkat risiko faktor usia dan riwayat kesehatan, pengaruh gaya hidup nasabah, prinsip keadilan, dan keseimbangan. Mari kita bedah intinya. Penentuan premi, aktuaris tidak akan menentukan harga lewat tebakan. Mereka akan melihat dari usia. Contoh halnya, dari orang tua punya risiko sakit yang lebih tinggi dari anak muda, dan mereka melihat dari gaya hidup. Seorang perokok akan punya risiko yang berbeda dari orang yang tidak merokok. Mereka memastikan adanya asas keadilan.
Anda akan membayar sesuai dengan tingkat risiko yang Anda bawa ke dalam kelompok tersebut. Oke, next, peranan manfaat asuransi. Dalam merancang manfaat asuransi, langkah pertama adalah penentuan jenis manfaat. Hal ini mencakup jenis layanan kesehatan apa saja yang akan ditanggung, seperti rawat inap, rawat jalan, atau tindakan medis tertentu. Selanjutnya dilakukan analisis data klaim. Analisis data klaim itu apa? Yaitu melihat pola peserta klaim sebelumnya untuk mengetahui jenis risiko yang paling sering terjadi dan biaya yang akan dikeluarkan. Nah, dari analisis tersebut dilakukan penetapan batas klaim agar manfaat yang diberikan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan asuransi dan tetap adil bagi peserta. Yang terakhir, dilakukan optimalisasi penggunaan dana. Hal ini digunakan agar premi yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara efisien untuk memberikan perlindungan maksimal tanpa mengganggu program asuransi. Selanjutnya, pengelolaan klaim dan data. Setelah produk diluncurkan, aktuaris terus mengawasi. Mereka menganalisis tren klaim tahunan. Misalnya, jika tahun ini klaim demam berdarah naik tajam, aktuaris akan memberikan rekomendasi yang strategis. Apakah premi perlu disesuaikan atau ada cadangan dana yang harus ditambah. Nah, dasar penyesuaian premi ini untuk menjaga kestabilan sistem yang ada gitu. Selanjutnya itu inflasi pada biaya kesehatan. Apa aja sih? Apa aja yang mencakup? Yang pertama, biaya medis yang meningkat tiap tahun. Setiap tahunnya biaya rumah sakit, biaya obat itu kan meningkat. Otomatis hal ini harus diperhitungkan. Yang kedua, perhitungan inflasi medis. Hal ini aktuaris lakukan agar dapat memprediksi biaya apa saja yang dikeluarkan di masa depan. Yang ketiga, penyesuaian premi jangka panjang. Hal ini untuk memastikan agar perusahaan itu tetap mampu membayar klaim tersebut. Yang keempat, keberlanjutan pembayaran klaim. Di sini untuk memastikan keberlanjutan dari sistem jangka panjang klaim tersebut. Baik, selanjutnya adalah keberlanjutan asuransi kesehatan. Yang pertama, keseimbangan dana dan klaim. Yang kedua adalah perlindungan jangka panjang. Yang ketiga adalah stabilitas perusahaan asuransi. Yang keempat adalah kepercayaan peserta. Dan apa untungnya buat kita sebagai nasabah? Yang pertama adalah kepastian. Kita tahu premi yang kita bayar itu adil. Yang kedua adalah rasa aman. Kita harus tahu perusahaan asuransi kita tidak akan bangkrut saat kita benar-benar butuh bantuan biaya operasi karena dananya yang sudah dikelola secara aktuaria. Nah, tiba di part terakhir nih, part kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang udah kita sampaikan tadi, dapat disimpulkan kan bahwa aktuaris memiliki peran yang penting banget buat sistem asuransi kesehatan. Peran tersebut terlihat dalam pengaplikasian nyata pada penentuan premi dan hak kepemilikan, sehingga risiko dapat dihitung dan dibagi secara adil antara peserta dan perusahaan asuransi. Selain itu juga, aktuaria juga berperan dalam menjaga sistem asuransi, maksudnya agar tetap mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang. Nah, oleh karena itu, peran aktuaris mendukung nih terciptanya perlindungan kesehatan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Di sini ngerti kan sekarang apa peran aktuaris itu? Jadi, buat kalian yang masih mikir aktuaris itu akuarium ya? Nono ya.